Yesus. Berikutnya bagaimana karakteristik atau ciri khas kitab Ester? Ya, alias apa yang membedakan kitab Ester dengan kitab-kitab yang banyak? Kita bisa melihat tadi yang pemeliharaan Tuhan yang tidak terlihat. Sekalipun meskipun nama Tuhan atau Allah tidak pernah disebutkan secara eksplisit, nyata, di dalam kitab Ester pasal 1, 2, 3, sampai 10. Tetapi karya, pekerjaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi Ester, bagi Mordekai, bagi orang Yahudi, sungguh amat terasa. Contoh, pengangkatan Ester menjadi ratu itu tidak luput dari karya pekerjaan Tuhan. Yang notabene tadi Ester punya agama, punya Tuhan yang berbeda dengan Raja Ahasuerus. Bahkan ada banyak orang-orang di kerajaan Persia zaman itu tidak suka dengan Ester, dengan Mordekai. Ester yang beda keyakinan, beda suku bangsa dengan Raja Ahasuerus. Karena Tuhanlah yang melunakkan. Karena Tuhanlah yang bekerja di hati dan pikiran Raja Ahasuerus. Maka Tuhan mengangkat Ester secara diam-diam. Dengan mengubah hati pikiran Raja Ahasuerus. Dan memerintahkan Raja Ahasuerus untuk apa? Menerima Ester menjadi ratu. Tentu ada misi jangka panjang dari Tuhan dengan Tuhan menempatkan Ester dalam posisi yang strategis itu. Untuk menyelamatkan umatnya, yaitu orang Yahudi dari pemusnahan Haman yang jahat. Ini keunikan. Di mana Tuhan bisa bekerja. Di mana Tuhan bisa memerintahkan. Di mana Tuhan bisa mengubah hati orang. Sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan itu berkuasa. Di dalam hati pikiran siapapun. Dan apapun posisi orang. Itulah hebatnya kita punya Tuhan. Maka kalau kita lihat. Sekalipun di negeri ini banyak para pemimpin kita yang fanatik sempit. Kadrun. Baik dalam tatanan wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden. Bahkan dari RT RW sekalipun. Tapi Tuhan bisa mengubah hati mereka. Bahkan memakai mereka, memerintahkan mereka. Untuk tidak selalu menaruh niat jahat terhadap kita. Tentu itu tidak lain tidak bukan. Kata kunci yang dimiliki oleh Ester adalah doa, puasa, dan iman. Yang kedua, fokus pada pesta dan perjamuan. Artinya kitab ini diawali dan diakhiri dengan pesta, serta mencatat seluruh pesta atau perjamuan yang menjadi pusat peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Fokus pada pesta yang mana, perjamuan yang mana tadi. Purim tadi, Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah bentuk apresiasi, penghormatan kepada Tuhan dan juga kepada Ester. Yang dilakukan oleh orang Yahudi sebagai momentum pembelaan Tuhan di dalam diri Ester dan bahkan juga orang-orang Yahudi ya terhindar dari pemusnahan yang diupayakan, yang direncanakan oleh Haman yang jahat. Yang berikutnya bisa kita lihat ciri khas dari kita Ester itu keberanian dalam iman. Seperti saya katakan di awal tadi, saudara, Ester mempergunakan posisi strategisnya. Untuk apa? Berani mempertaruhkan nyawanya. Sekalipun bisa dia dicopot. Sekalipun bisa dia dipecat oleh Raja Ahasuerus sebagai ratu. Tapi dia nggak takut. Karena bagi dia tujuan hidupnya bukan jabatan. Bagi dia bagaimana Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam setiap posisi yang Tuhan percayakan kepada dia. Maka dia lebih takut sama Tuhan. Maka dia lebih hormat sama Tuhan dibanding daripada ke Raja Ahasuerus. Yang mana pemimpin yang jenis seperti ini sangat sulit kita temukan di Republik ini. Kalau pemimpin Republik ini orang Kristen rata-rata lebih suka mengamankan posisinya, jabatannya, dibanding daripada mengamankan kepentingan Tuhan. Itu Pak. Maka saya mengatakan banyak orang pejabat orang Kristen penjilat. Walaupun masih ada 1%. Tapi 99% penjilat. Kehormatan.
Esther terhadap Tuhan itu sangat terlihat dalam doa dan puasa 3 hari. Dia tidak ucuk-ucuk langsung mempergunakan posisi strategisnya untuk ketemu raja. Bukan. Dia ketemu dengan Tuhan dulu. Mari Bapak Ibu, kita mulai hidup kita dengan ketemu Tuhan dulu tiap-tiap hari. Jangan langsung ketemu dengan apa? Konsumen kita, pelanggan kita. Ketemu dengan Tuhan dulu. Lewat doa, lewat saat teduh. Ini penting. Karena itulah yang menjadi kunci sukses daripada Esther menghadapi Raja Ahasuerus itu. Kalau Esther tidak bertemu dengan Tuhan dulu, dapat dipastikan Raja Ahasuerus menolak untuk ditemui oleh Esther. Tapi kenapa Raja Ahasuerus itu membuka hati untuk ketemu Esther? Karena Tuhan sudah bekerja lebih dahulu di hati dan pikiran Raja Ahasuerus itu, saudara. Maka kalau kata Matius, carilah kerajaanku. Semuanya plus. Tuhan bilang, aku akan tambah. Kalau kita lebih dulu selalu mencari hepeng, dan hepeng. Cuan. Lebih dahulu. Yakinlah Bapak Ibu, tidak akan diberkati Tuhan. Hidup kita tidak ada bedanya seperti tahun yang lalu. Flat. Pas-pasan terus. Tapi coba ubah di tahun yang baru ini. Cari Tuhan dulu. Prioritaskan Tuhan dulu di awal. Beda. Tuhan pasti akan berkati setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan. Ini penting. Supaya hidup rohani kita nggak flat seperti tahun-tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah kerendahan hati dan kecerdikan. Itu menjadi ciri khas daripada kita Esther. Ini terlihat jelas. Waktu Esther memiliki kerendahan hati dan kecerdikan. Dengan cara apa? Dia tahu Haman itu sangat jahat, sangat tidak suka dengan dia. Tapi dia tidak berat. Tapi Esther tidak langsung frontal. Tidak langsung dia menantang Haman yang jahat itu secara terang-terangan. Tidak, dia pakai sistem tulus dan cerdik. Ini bicara tentang apa? Strategi. Dia tidak langsung emosi membalas kejahatan dari Haman. Dia kumpulin dulu fakta, data, informasi. Lalu dia tunggu waktu yang tepat. Bahkan lebih daripada itu, dia minta dulu arahan dan bimbingan dari Tuhan dengan doa dan puasa 3 hari. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen, emosi yang lebih duluan jalan. Tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita yang ketipu, tapi kita yang masuk penjara. Karena kita nggak melibatkan Tuhan dulu. Yang langsung kita andalkan kekuatan, kemampuan, bahkan amarah kita sendiri. Alangkah cerdik. Ini harus kita belajar loh dari Esther. Sekalipun Esther tahu musuhnya itu di depan matanya. Sekalipun Esther punya posisi yang lebih tinggi dari Haman yang jahat. Tapi tidak langsung dia musnahkan hari itu juga. Karena Esther tahu Tuhan punya banyak cara untuk memusnahkan orang yang jahat seperti ini. Tanpa harus lewat tangannya. Tapi bisa Tuhan memakai tangannya dengan cara yang unik. Inilah karakteristik kita Esther. Perayaan Hari Raya Purim juga menjadi ciri khas kita Esther karena di kitab-kitab lain nggak pernah disinggung istilah perayaan Hari Raya Purim. Mengapa? Karena perayaan Hari Raya Purim itu hanya pernah muncul dan terjadi waktu zaman Esther membela orang Yahudi dari rencana pembinasaan yang akan dilakukan oleh Haman yang jahat. Maka untuk itu saya katakan tadi setiap tahun orang Israel masih merayakan ini. Ya, di Israel sana sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Tuhan dan juga apresiasi mereka terhadap jasa-jasa daripada Esther dalam menyelamatkan nenek moyang mereka sendiri. Hal yang lain, ada banyak disinggung juga tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam kitab Esther. Sudah pasti Esther sendiri sebagai tokoh kuncinya bersama dengan Mordekai. Dan juga ada disinggung orang yang jahat, yaitu Haman dan Raja Ahasverus sekalipun tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia sangat berjiwa dan berpikir nasionalis. Nah, saudara saya jadi ingat. Hari-hari ini kan banyak beredar di TikTok
bahkan juga di Twitter. Ya, orang-orang Muslim mencaplok isi Alkitab lalu membenturkannya